Silakan Bang Dalek, ada yang ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Saya Muslim, Kak, ya. Saya Muslim. Baik, silakan. Saya Muslim ingin bertanya bagaimana caranya Kak Mikana itu membedakan Roh Kudus yang ada di dalam diri Yesus dengan yang ada di dalam diri saya. Sedangkan Roh Kudus itu tidak bisa dilihat. Silahkan. Saya mute. Oke. Jadi gini loh saudaraku, emang kamu ada Roh Kudus? Ada Roh Kudus dalam dirimu? Justru itu yang saya pertanyakan. Seandainya saja yang ada di dalam diri saya ini Roh Kudus, siapa yang bisa membedakan itu? Nggak ada pakai kata seandainya, Bang. Berarti main asumsi saja, begitu? Tidak dibuktikan secara data. Kan kamu bentar. Oke, sudah? Ya. Ya. Tolong diam saudaraku, jangan berisik. Tolong jangan merokok juga, Bang. Kayaknya asap berterbang di mana-mana itu saya lihat. Tidak ada rokok, saya ngambil headset. Oh, ternyata rohmu yang berterbang. Ya. Bercanda. Boleh juga itu. Oke, gini Bang. Ya, Tadi kamu mengatakan bahwa di dalam dirimu ada Roh Kudus. Bagaimana cara membedakan Roh Kudus yang ada dalam diriku dengan Roh Kudus yang ada dalam diri Tuhan Yesus? Mohon maaf Bang, saya mau tanya, emangnya dalam dirimu ada Roh Kudus, Bang? Kalau seandainya di dalam diri saya tidak ada roh, saya mati, Kak. Justru yang saya tanya Roh Kudus, bukan roh. Justru itu saya bertanya, saya tidak tahu yang ada di dalam diri saya ini Roh Kudus atau roh iblis. Kok saya hidup sampai saat sekarang ini? Cara Kakak membedakan roh itu bagaimana? Baik. Jadi gini saudaraku. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau dalam diri seseorang ada Roh Kudus, pasti dia memuliakan Tuhan Yesus dan menyebut Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Sesuai dengan ayat ini. Tetapi kenapa ada orang-orang belum bisa menyebut Yesus itu Tuhan? Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirinya. Kenapa tidak ada Roh Kudus dalam dirinya? Karena dia menyangkal Tuhan Yesus. Sebab supaya kita menerima karunia Roh Kudus, kita harus percaya kepada pemberitaan para rasul dan para nabi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan membuka hati kita ini, ya. Tuhan, berikan aku Roh Kudus. Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya bagi kita supaya kita bisa melihat Dia. Cahaya kemuliaannya itu, Dia adalah Tuhan. Karena gini Bang, Abang tahu nggak Roh Kudus itu apa? Nih saya kasih tahu sama kamu ya Bang. Ya, silahkan. Baik, sesuai dengan firman Tuhan Yesus yang tertulis di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus. Betul, itu kan klaim kakak sepihak. Cara membedakannya yang saya pertanyakan. Bagaimana seandainya yang ada di dalam diri saya ini adalah Roh Kudus, siapa yang bisa membedakan itu? Sedangkan Yesus itu manusia, dilahirkan oleh Bunda Maria. Kayaknya nggak ngerti juga nih si Dalek ini. Kayaknya nggak ngerti ya. Bukan nggak ngerti Kak. Kakak apa yang Dalek dengar dulu Dalek dengar. Coba. Aman. Tuhan Yesus itu Allah yang maha tinggi, ya. Karena gini. Makanya kalau kamu itu bicara pakai data dan dalil, saudaraku, ya. Nanti saya pakai data. Ini kita pakai logika saja dulu, Kak. Tolong dijawab. Iya. Supaya saya lebih yakin lagi. Begini, saudaraku, biar kalian tahu,
Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus, roh Allah itu sendiri. Kenapa? Kenapa roh Tuhan Yesus disebut kudus? Karena dia Allah yang maha kudus. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang disebut dia rohnya kudus selain roh Tuhan Yesus. Jadi Betul. kalau ada roh kudus Betul. dalam diri kita, itu artinya ada Tuhan Yesus hidup dalam diri kita. Begini saudaraku, roh yang di dalam dirimu itu tidak disebut roh kudus. Karena rohmu itu adalah roh insani yang diciptakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menciptakan Adam, di Kejadian 2 ayat 7, dia membentuk Adam dari debu tanah. Kemudian Tuhan Yesus menghembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam. Disitulah terjadinya roh di dalam diri manusia. Maka kita menjadi makhluk hidup. Di Zakaria 12 ayat 1 ditegaskan lagi bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Nah, roh kudus itu, roh Allah itu sendiri. Kalau roh kita itu roh insani. Nah, Kenapa? bagaimana kita bisa membedakan? Tapi begini, ya, bagaimana kita bisa membedakan manusia yang sudah dipenuhi roh kudus atau tidak? Itu bisa kita bedakan, saudaraku. Jadi gini, kadang kan orang berpikir nih, mohon maaf ya buat orang karismatik. Menurut dia yang dibaptis Roh Kudus itu bisa berbahasa roh dengan sikalabalabala gitu ya. Mohon maaf ya, bukan saya merendahkan. Tapi ada orang begini. Mohon maaf ini ya, ada pernah teman saya berdoa gitu kan. Belum apa-apa langsung sikalabalabala langsung gitu di awal-awal doanya. Aku nggak percaya itu bahasa roh. Karena apa? Perbuatan dia sehari-hari selalu nggosipin orang. Selalu bikin keributan, ya. Dia menggosipi orang begini di mana-mana kerja, selalu bikin masalah. Ya biarin aja itu Kak. Jadi, itu, ya sebentar Kak, dulu, bahkan enggak, kamu jangan potong dulu ya, supaya kamu tahu perbedaan orang yang dipenuhi Roh Kudus dan tidak, ya. Ciri-ciri orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, dia menghasilkan buah-buah roh yang tertulis di Galatia 5 ayat 22. Nih, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Inilah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Yaitu dia hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti bisa menguasai dirinya untuk tidak melakukan lagi dosa yang lama. Nah, itulah orang yang dibaptis Roh Kudus, ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau ada yang mengaku gini, aku sudah dibaptis Roh Kudus, aku Kristen, tapi hari-harinya selalu gosipi orang, ya kan? Selalu jelek-jelekin orang, mencuri, ya, selingkuh, merampok, korupsi dan lain sebagainya. Itu tidak pernah Roh Kudus ada dalam dirinya, dia menolak Roh Kudus itu. Bukan Kak, itu sudah kemana-mana. Yang saya pertanyakan bukan itu Kak. Nah, terus masalah rohani, jasmani, apa segala macam tadi yang Kakak sebutkan itu, bukan itu yang saya tanya. Karena gini Kak ya, Yesus adalah manusia, betul tidak? Karena dia dilahirkan. Oke, Dalek, Ya kan? Dalek. Ya, gimana? Malaikat berkata di Lukas 2 ayat 11. Nih, ya. Sabar dulu Kak. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Enggak ada malaikat hari ini telah lahir manusia, enggak ada, ya. Begitu pula nih, dengar dulu ya. Sebentar. Kamu dengar nih apa firman Tuhan? Sebentar saudara-saudaraku, bahwa sebentar, saya bacakan dulu ayatnya. Nih, ya. Galatia 1 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, para rasul itu memberitakan Injil atau menuliskan firman Tuhan
bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus yang adalah. Iya, betul. Itu Bentar kan dulu, jangan dipotong. ba- Yang aduh, dimana Yesus Kristus itu adalah, dijawab lagi firman Tuhan, Roma 16 ayat 27, bahwa dia adalah, ya, bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan Yesus itu Allah yang penuh hikmat, yang mengaruniakan hikmat kepada rasul-rasul sesuai dengan perkataan Rasul Petrus di 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Jadi para rasul itu menerima hikmat dari siapa, saudara-saudaraku? Dari Allah yang Maha Kuasa, yang namanya Yesus Kristus, yang telah tertulis di Roma 16 ayat 27. Dan juga Yesus Kristus adalah Allah yang benar, dalam dia ada hidup yang kekal, 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi supaya kamu mengenal atau ada dalam hidup yang kekal, harus mengenal Allah yang benar, yang namanya siapa? Yesus Kristus, yang tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Karena inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus, ya, yang datang ke dunia, yang diutus ke dunia. Dan ditegaskan lagi di Yohanes 1 ayat 5, 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 20. Anak Allah, ketika dia datang ke dunia disebut anak Allah. Dialah Allah yang benar, dalam dia ada hidup yang kekal. Nah, jadi gitu saudaraku. Jadi ayat Alkitab itu saling berhubungan, saling berkesinambungan. Nah, kalau kamu ingin memahami Alkitab, baca secara komprehensif. Ya, bahkan Alkitab menyatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kami mengandalkan Tuhan Yesus, Allah yang maha tinggi. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia. Oke, udah jelas saudaraku Dalek? Hah? Jadi begini, itu tadi yang kakak paparkan sepanjang lebar itu kan berdasarkan imani Kristen, Kak. Betul tidak? Ya iya, berdasarkan kepada firman Iya. Tuhan lah. Masa berdasarkan pemikiranmu? Iya, Ya kalau berdasarkan iya, betul. pemikiranmu kan pasti kau mengatakan Tuhan Yesus itu kan hanya manusia, nggak bisa melakukan apa-apa, dia bukan Tuhan. Itu kan berdasarkan pemikiranmu. Tapi kalau berdasarkan Alkitab, saya bacakan tadi data-datanya dan dalil-dalilnya. Memang Gitu loh bro. kenyataannya seperti itu, kenyataannya seperti itu. Sekarang kalau seandainya Iya, memang saya betul, berdasarkan apa Yesus yang tertulis itu dalam pencipta Alkitab. langit dan bumi, duluan mana, tuaan mana, Maria sama Yesus itu. Coba, kalau seandainya dia pencipta alam semesta, tuaan mana Yesus sama ibunya itu. Begitu juga. Terus mengenai dibaptis. Oke, sebentar Roh dulu. Kudus apa segala macam. Bagaimana dengan siapa orang yang pernah dibaptis oleh api? Di situ ada dikatakan. Oke, sebentar ya, sabar. Ya, memang Tuhan selalu membaptis manusia ini dengan Roh Kudus ya, yaitu di Markus 1 ayat 8, bahwa Tuhan Yesus Kristus lah yang membaptis dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu Roh Allah itu sendiri. Nah, siapa yang bisa membaptis kamu dengan Roh Allah itu sendiri? Ya, terus Yesus Kristus. Gitu. Siapa murid Yesus yang pernah dibaptis oleh api? Oke, kita bacakan ayatnya di Kisah Para Rasul 2, saudara-saudaraku. Dengarkan baik-baik ya nih. Ya, silahkan, saya mute. Kisah Para Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, disinilah Tuhan Yesus membaptis para rasul dengan Roh Kudus dan api. Makanya para rasul itu bisa berbahasa Arab, bahasa Media, bahasa Partia, bahasa Asia, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ada lidah-lidah api, dibaptis sama Tuhan Yesus. Itulah buktinya Tuhan Yesus itulah yang menciptakan bahasa. Dia berikan kepada rasul-rasulnya. Makanya sejak mereka dibaptis dengan Roh Kudus dan api, langsung mereka memberitakan Injil ke seluruh negara, ya. Makanya banyak orang percaya. Begitu saudaraku. Terima kasih Dalek. Dan satu lagi. Kalau kamu katakan siapakah yang lebih tua Tuhan Yesus dengan Bunda Maria, begini. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kolose 1 ayat 15 sampai 17 saudaraku yang terkasih, ya. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah wujud Allah atau gambar Allah itu sendiri. Dialah yang sulung yang awal dari segala sesuatu yang telah diciptakan, karena dialah sang pencipta baik di surga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Jadi tidak layak kau sandingkan Tuhan Yesus dengan umur manusia, karena Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam dia. Dan dia sendiri yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu di 0 Masehi melalui Bunda Maria. Makanya Bunda Maria itu sangat bersyukur dan berterima kasih saudaraku Dalek kepada Tuhan Yesus. Makanya Bunda Maria sudah diangkat Tuhan Yesus ke surga, karena dia adalah wanita yang paling berbahagia di dunia ini, di segala raya ini, di alam semesta, ya. Terima kasih saudaraku. Enggak. Kapan Bunda Maria nyembah anaknya itu? Di mana, Kak? Coba tunjukkan ke saya. Nah, terus yang satu, nggak usah banyak-banyak, ya. Ini terakhir saya jawab. Di Matius 28 ayat 1 dan 9 saya bacakan, ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, termasuk Bunda Maria, ya. Tetapi malaikat enggak ada. Ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain, ya. Jadi itu Maria itu yang dipakai Tuhan sebagai wadah kedatangannya, ya. Makanya malaikat menyampaikan kepada mereka, ya, dia itu di Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Itulah ayatnya saudaraku. Bunda Maria, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Dalek. Adonai Yesus masih memberkatimu dan mengasihi saudaraku. Ya, tepuk tangan buat Dalek yang cakep dan manis. Semangat Dalek, semangat.